Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini jumpa lagi dalam acara Mutiara Iman dalam program Dimas Kristen Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini bersama saya Yohanes Balan, penyuluh agama Kristen Nusa Tenggara Barat, yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu merenungkan dan membaca akan sabda kebenaran Bapa. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kebenaran-Mu memateraikan kami ya Bapa, untuk kami selalu memahami akan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami, dan terlebih memampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan siap memulai akan mendengarkan sabda-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Shalom. Saat ini firman Tuhan terambil dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, saat ini saya memberikan sebuah tema adalah mencoba menentang rencana Allah. Tentu kita membaca firman Tuhan tadi dengan jelas bahwa rencana Allah adalah yang paling mulia dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan tentu kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memahami bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tetapi dalam realita kehidupan kita hari lepas hari, kita selalu diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, maka itu akan mengalihkan tujuan kita yang sesungguhnya. Sebagaimana seharusnya kita selaraskan tujuan hidup kita dengan rancangan yang terbaik yang daripada Allah itu sendiri. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 tadi dengan jelas mengatakan bahwa Allah sendiri memiliki rancangan terbaik dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang patut kita renungkan di sini adalah bagaimana supaya kita ini hidup dalam rencana Tuhan tersebut. Tadi saya sudah memberikan tema bahwa mencoba menentang rencana Allah. Ya, ini adalah realita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dunia yang mungkin selalu membuat kita keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, itu tentu menjadi pergumulan kita, perenungan kita saat ini, bahwa kita harus kembali kepada rancangan yang terbaik daripada Allah. Nah, menentang ketentuan ilahi dalam beberapa pengertian berarti dapat dipahami sebagai usaha untuk menentang atau mengubah rencana Allah. Dalam teologi, Allah memiliki rencana yang ditetapkan untuk setiap individu dan umatnya. Usaha untuk mengubah rencana ini dapat dilihat sebagai bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Nah, tentu ini Bapak Ibu Saudara adalah hal yang sangat berat bagi kita. Tentu dalam praktek kita dalam hari lepas hari, sekedar kita mengucapkan atau membaca tentu akan sangat mudah. Tapi dalam praktek itu
adalah berat bagi kita. Oleh sebab itu, apapun profesi kita, apapun pelayanan kita, tetap kita harus bersandar kepada rencana Allah itu. Karena kita yakin dan percaya bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita coba-coba untuk mengubah rencana keselamatan Allah itu dalam kehidupan kita. Tentu kita juga selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita punya pilihan tersendiri. Allah menciptakan kita, memberikan kita kebebasan bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan kita. Tapi bukan berarti sebebasnya kita memilih apa yang menjadi keinginan kita. Karena sebagaimana dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, ya, menurut iman Kristen, manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita menyanyiakan pilihan kita, kebebasan itu dalam setiap kehidupan kita dan kita salah dalam mempraktekannya. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan di sini juga adalah bagaimana sebuah nilai dan etika dalam kehidupan kita. Nah, tentu saat kita berada dalam posisi atau situasi yang terpengaruh, di saat-saat itulah kita harus memunculkan nilai kita sebagaimana kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang percaya. Kita menunjukkan etiket kita, nilai hidup kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa saya tidak terpengaruh dengan keadaan atau situasi dunia ini, tapi kita mau katakan bahwa saya teguh dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana juga dalam contoh kehidupan dan kepemimpinan Yosua, dia menentang kepada bangsa Israel bahwa silakanlah kalian memilih, tetapi saya dan keluargaku tetap akan memilih beribadah kepada Tuhan, tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Tentu ini adalah realita yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah contoh yang patut kita ambil sebagai wujud dari kita menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan zaman saat ini. Yang berikut di sini adalah bahwa kita juga harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia sebagaimana dinyatakan dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 16 sampai 16 mengatakan bahwa kita harus benar-benar menunjukkan, menjadi terang, menjadi garam, memberikan sebuah jalan, memberikan sebuah rasa kepada sesama kita, terlebih mungkin orang-orang terdekat kita. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa peranan kita harus betul-betul kita memberikan, harus bermanfaat kepada sesama kita. Nah, oleh sebab itu tentu jalan-jalan ini akan membawa kita untuk kita tetap fokus dan kita tetap berhadapan kepada apa yang dirancangkan oleh Allah sendiri. Jadi kita tidak menjadi pemberontak di hadapan Tuhan, tetapi kita menjadi penurut-penurut Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang berikut di sini adalah kita harus menghadapi bagaimana keterbatasan kita. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita dalam menghadapi kehidupan kita, realita kehidupan kita saat-saat ini, kita sering diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita terbatas untuk kita mengambil keputusan. Tetapi mari saat ini kita diberikan kebebasan, kita diberikan kewenangan, dan tentu otoritas Allah sepenuhnya ada dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya. Dan oleh sebab itu kita mau teguhkan bagaimana
kita mau melawan keterbatasan kita supaya tetap kita berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak menjadi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tapi sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus tetap kuat berdiri dalam iman kita supaya kita mempertahankan itu sampai pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu dalam kita menghadapi keterbatasan, kita tidak menjadi lemah, tetapi mari kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan yang kekal itu, kekuatan yang ilahi itu. Nah, oleh sebab itu akan menjadikan kita kuat untuk melewati setiap tantangan dan kehidupan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang berbahagia, kita adalah anak-anak yang diterangi, kita adalah anak-anak yang diberkati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mengambil sikap, kita mengambil praktek, kita mengambil jalan yang tentu adalah seturut dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri, sebagaimana dalam nats kita tadi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak mau supaya kehidupan kami binasa, tetapi kami berada dalam kekekalan itu. Oleh sebab itu, Engkau Allah yang menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu, dan Engkau Allah juga yang memateraikan, mengaruniakan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, supaya sebagaimana kami bisa mempertahankan iman kami dalam kehidupan kami, terlebih dalam praktek-praktek kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami supaya kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya. Amin.